إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini kita akan membaca dan sedikit menjelaskan tentang beberapa ayat yang terdapat di awal surah Al-Baqarah. Ayat-ayat tersebut jamaah dimuliakan oleh Allah adalah di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Dan kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah di awal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fih." Itulah Alkitab. Yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quran. Al-Quran yang ada di hadapan kita jamaah dimuliakan oleh Allah, yang kita selalu baca khususnya di bulan Ramadan. Hampir seluruh kaum muslimin, hampir semua kaum muslimin itu ada waktu untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semua apa yang Allah sebutkan itu hak. Semua apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu tidak ada yang salah. Semua benar, maka kita tidak perlu ragu. Apapun itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun itu yang Allah sampaikan, yang Allah khabarkan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, semua pasti benar, semua tidak ada yang salah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan bahwa Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya siapa yang ingin menjadi orang yang bertakwa, yang Allah janjikan syurga, yang Allah janjikan akan mempermudah urusannya, yang Allah janjikan akan mengeluarkan dia dari setiap masalah, yang Allah janjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, menempuh jalan orang-orang yang bertakwa, maka hendaknya dia menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Dia jadikan Al-Quran sebagai rambu-rambu di dalam kehidupannya. Apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan. Apa yang Allah larang, maka dia tinggalkan, dia jauhi. Kan itulah para ulama kita ketika mendefinisikan takwa,
Mereka mengatakan bahwa takwa itu adalah imtithalu ma amarallahu bih wajtinabu ma nahallahu an. Bahwa takwa itu adalah melaksanakan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itulah takwa jamaah dimuliakan oleh Allah, definisinya secara umum. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan di antara sifat-sifat yang dimiliki orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang gaib, dengan perkara-perkara gaib. Maksudnya perkara gaib yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau itu perkara gaib, perkara yang dia tidak nampak dalam pandangannya, yang tidak bisa didengarkan, perkara gaib, maka dia akan yakini, dia imani itu, bahwa itu pasti benar, walaupun dia tidak pernah mendengar, walaupun dia tidak pernah melihatnya, sekalipun itu tidak pernah bisa terbetik di dalam hatinya. Kalau itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalau itu disabdakan oleh Nabi di dalam hadis, maka itu pasti benar adanya. Dan betapa banyak jamaah dimuliakan oleh Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis-hadis tentang perkara-perkara gaib. Maka orang-orang yang bertakwa mengimani semua itu, membenarkan dan tidak menyalahkan, tidak meragukan sedikit pun. Apapun itu, sekalipun akalnya tidak bisa sampai di situ, akalnya tidak bisa mencernanya, kalau itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, disabdakan oleh Nabi dalam hadis sahih, pasti benar. Dan itulah ujian keimanan. Dan salah satu ujian keimanan jamaah dimuliakan oleh Allah adalah ketika Allah mengabarkan tentang perkara gaib, ketika Nabi menyabdakan tentang perkara-perkara gaib. Orang-orang yang beriman, dia langsung imani itu, memang datang dari Allah, pasti benar, tidak mungkin salah. Dia tidak ragukan itu. Adapun orang-orang yang nanti membenarkan sesuatu kalau sejalan dengan akalnya, bisa dicerna oleh akalnya, istilah kita masuk akal, maka mungkin akan banyak perkara-perkara yang dia tidak bisa yakini karena tidak masuk di akalnya. Tapi orang-orang beriman, ketika sesuatu itu tidak bisa dia fahami dengan akalnya, maka imannya yang berbicara, dia imani itu, tidak ragu, pasti benar. Kalau itu disebutkan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi, pasti benar, tidak mungkin salah. Inilah cirinya orang yang bertakwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa yuqimuna as-salah. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menegakkan salat. Di banyak ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan salat, Allah tidak menggunakan lafaz al-ada, menunaikan, tapi Allah katakan wa aqimus salah, wa iqamis salah, wa aqimis salah, dan seterusnya. Selalu menggunakan kata aqama, menegakkan. Artinya apa? Bahwa salat itu bukan hanya dikerjakan jamaah dimuliakan oleh Allah, seperti yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa salat bukan hanya dikerjakan, tapi dia mesti ditegakkan. Kalau ditegakkan, maka dia harus menyempurnakan syarat-syaratnya, dia harus menyempurnakan sesuai kemampuannya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya serta sunnah-sunnahnya. Karena salat jamaah dimuliakan oleh Allah terdiri dari syarat-syarat, terdiri dari rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Orang-orang yang bertakwa menegakkan salat, menyempurnakan semua itu. Dia berusaha menyempurnakan semua itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa orang yang bertakwa itu menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Infak di sini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah.
Di antara contoh infak yang wajib adalah zakat. Zakat bagi orang-orang yang hartanya telah cukup nisabnya dan sudah sampai haulnya, itu 1 tahun, maka dia keluarkan zakatnya. Dia keluarkan zakatnya 2,5%. Ini wajib hukumnya jamaah dimuliakan oleh Allah bagi orang yang hartanya mencukupi dan telah memenuhi waktunya. Kemudian di antara infak yang wajib adalah nafkah untuk istri dan anak-anak. Ini juga merupakan kewajiban bagi seorang suami, itu menafkahi istri dan anaknya. Menafkahi istri dan anaknya. Maka tidak boleh istri kita tidak diberikan nafkah. Anak-anak juga kita tidak boleh juga tidak diberikan nafkah. Ini harus. Kalau dia tidak memberi maka dia termasuk orang yang bakhil. Kemudian termasuk nafkah yang wajib adalah menafkahi kerabat-kerabatnya yang tidak mampu, khususnya orang tuanya. Kalau orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhannya, maka anaknya yang mampu berkewajiban untuk berusaha menutupi kebutuhan orang tuanya. Nah, ini jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, jangan sampai kita rajin berinfak untuk perkara-perkara yang sifatnya sunnah, lalu infak yang sifatnya wajib itu kita lalaikan. Dan tidak jarang kita terjatuh dalam hal yang semacam ini. Orang tua membutuhkan harta, orang tua membutuhkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya, tapi kita begitu giatnya, begitu semangatnya berinfak untuk fuqara, berinfak untuk anak yatim, berinfak untuk masjid dan seterusnya, padahal semua itu sunnah tidak wajib. Orang tuanya terlantar, orang tuanya ngutang di sana sini untuk memenuhi kebutuhannya, maka ini sesuatu yang tidak pantas. Nah, ini infak yang wajib, nafkah yang wajib. Kemudian ada nafkah yang sunnah. Nah, inilah nafkah yang kita keluarkan untuk fuqara, untuk fakir miskin, untuk masjid, wakaf dan seterusnya. Ya, semua ini adalah infak yang sunnah. Dan orang-orang yang bertakwa jamaah dimuliakan oleh Allah adalah orang yang membagi hartanya dan memperuntukkan hartanya untuk nafkah-nafkah ini. Kalau ada nafkah yang wajib maka dia utamakan yang wajib. Kalau ada yang tersisa maka dia berikan untuk fuqara dari nafkah-nafkah yang sunnah. Ini orang-orang yang bertakwa. Kemudian sifat yang lain yang Allah sebutkan di ayat selanjutnya tentang orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Itu mereka yang mengimani apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba wal hikmah, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab. Al-kitab adalah Al-Qur'an. Wal hikmah, al-hikmah adalah as-sunnah atau hadis-hadis. Maka Al-Qur'an dan hadis keduanya wajib untuk kita imani bahwa dia datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, kalau Al-Quran mungkin kita sudah yakin semua dia datang dari sisi Allah, dia wahyu Allah. Maka ketahuilah al-hikmah, as-sunnah, hadis-hadis itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara kepada umatnya khususnya tentang perkara agama ini kecuali itu wahyu yang datang dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah beliau Nabi Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Walaupun itu bukan Al-Quran, kalau itu hadis, maka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Hasan bin Atiyah rahimahullahu taala mengatakan, kana Jibril yanzilu bis sunnah kama yanzilu bil Quran fayu'allimuhu iyyah kama yu'allimuhu surah minal Quran. Sesungguhnya Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sunnah, membawa hadis-hadis, sebagaimana ketika beliau turun membawa Al-Qur'an. Lalu beliau ajarkan sunnah itu dari Allah, ya, sunnah yang dari Allah itu beliau ajarkan kepada Nabi Muhammad sebagaimana ia mengajarkan surah di dalam Al-Qur'an.
maka hadis-hadis zaman dimuliakan oleh Allah wajib kita imani. Bahwa dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukanlah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga hanya berupa sejarah sebagaimana dikatakan oleh Qur'aniyun. Itu ingkar sunnah. Ada namanya jamaah ingkar sunnah. Yang mereka tidak mau memakai hadis. Pegangannya hanya Al-Qur'an. Pegangannya hanya Al-Quran, tidak mau pakai hadis. Mereka mengatakan kita tidak butuh hadis karena hadis itu kan hanya sejarahnya Nabi Muhammad. Adapun yang wahyu ini cuma Al-Quran saja. Ini kekeliruan. Salah fatal di dalam memahami Al-Quran. Bahkan bisa kita katakan orang ini tidak faham Al-Quran, tapi berlagak seakan-akan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Padahal sebenarnya dia tidak faham. Karena di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengambil apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh beliau. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Muhammad ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Dan apa yang beliau perintahkan ini zaman dimuliakan oleh Allah ada di dalam hadis, ada di dalam Al-Quran. Apa yang beliau larang itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Maka semua ini wajib untuk kita terima, ya, walaupun itu bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan dia juga mengimani, orang bertakwa juga mengimani apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi Allah itu pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan itu wajib untuk kita imani. Allah perintahkan. Itu wajib untuk kita imani. Seperti apa? Seperti Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Seperti Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Injil yang beliau Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan yang lain yang kita tidak tahu namanya. Dan yang lainnya yang kita tidak tahu namanya, itu wajib untuk kita imani secara umum. Bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan itu wajib untuk kita imani. Diimani bukan berarti harus kita jadikan pegangan, pedoman hidup, tidak. Karena pedoman hidup yang harus kita jalankan itu hanya Al-Quran. Tidak boleh lagi kitab-kitab sebelumnya itu kita jadikan pedoman hidup. Itu hanya kita imani saja bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran ini. Yang kita jalankan, yang kita amalkan adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itu sudah cukup. Karena Al-Quran ini sudah mencakup semua apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena itulah Nabi Umar bin Khattab, ketika beliau membolak-balik lembaran Taurat, dia mau lihat-lihat, membandingkan dengan Al-Quran. Maka Nabi SAW menegur Umar bin Khattab, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kamu ini orang bingung, wahai Ibn al-Khattab? Apa kau bingung? Kenapa engkau masih baca-baca kitab itu? Al-Quran ini sudah cukup. Al-Quran sudah cukup. Bahwa Al-Quran ini sudah cukup melelahkan kita untuk membacanya, untuk memahaminya. Sudah membuat kita lelah. Tidak perlu kita baca lagi kitab Taurat dan seterusnya. Tidak perlu. Cukup Al-Quran. Kemudian Nabi mengatakan, "Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Demi Allah, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada kelonggaran Nabi Musa kecuali harus mengikuti saya. Artinya seandainya Nabi Musa masih hidup, diturunkan oleh Allah kembali, maka dia tidak boleh menjalankan Taurat. Dia tidak boleh lagi menjalankan apa yang ada dalam Taurat, tapi yang harus dia jalankan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah di akhir zaman. Ini di antara perkara gaib yang wajib kita imani. Bahwa di akhir zaman nanti Allah menurunkan Nabi Isa dengan beberapa misi. Dan ketika Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidaklah menjalankan syariat yang terdapat di dalam Injil, tapi yang dia jalankan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut salat di belakangnya Imam Mahdi, dan dia mengikuti salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang lainnya. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menutup dengan mengatakan, "Wabil akhirati hum yuqinun."
Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yakin dengan hari akhirat. Dan orang yang yakin zaman dimuliakan oleh Allah itu tidak bisa kita ukur dengan ucapannya. Kalau kita tanya orang, percaya tidak kamu ada hari kiamat? Mungkin dia mengatakan saya percaya, saya yakin. Semua orang akan mengatakan seperti itu kalau dia muslim. Tapi keyakinan ini apakah dibuktikan atau tidak? Nah, itu yang masalah. Maka orang yang yakin dengan sebenarnya yakin ketika dia tahu ada hari akhir, ada hari kebangkitan, ada hari di mana amal-amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Amal-amal akan ditimbang dan kita diberikan balasan atas apa yang kita kerjakan di dunia. Kalau dia yakin, maka dia akan mempersiapkan dirinya di dunia ini untuk menghadapi hari akhir tersebut. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang takwa, maka beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Wal qana'atu bil qalil, dan qanaah dengan yang sedikit. Wal amalu bit tanzil, mengimani apa yang diturunkan oleh Allah. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Dengan apa kita mempersiapkan diri? Itu dengan beramal saleh, dengan bersungguh-sungguh untuk kita memperbanyak amal saleh jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Itulah bukti dari keyakinan seseorang tentang hari kiamat. Adapun mengatakan saya beriman, semua orang bisa mengatakan itu. Tapi membuktikan keyakinan kita dengan lisan tersebut, membuktikan dengan amal, inilah yang sulit jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhannya. Kalau ini diamalkan, maka kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhai. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Itu beruntung mendapatkan apa yang mereka inginkan, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beruntung dengan terhindar dan terjauhkan dari apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan, itu dari azab dan siksaan Allah di dalam neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk mendapatkan takwa adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hal itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Beliau minta agar dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena zaman dimuliakan oleh Allah, mungkin kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, tapi semua itu adalah kembali kepada taufik, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau tidak berikan kita hidayah, maka kita tidak akan mendapatkan ketakwaan itu. Maka di samping kita berupaya, berusaha, kita pun perlu banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan ingat zaman dimuliakan oleh Allah bahwa sesungguhnya amal-amal yang Allah terima itu hanyalah amal-amal yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih umura wulati umurina. Allahumma aslih umura wulati umurina. Allahumma aslih umura wulati umurina wahdihim ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin thumma aqimis salah.